manggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Malik dari SMP Negeri 2 Maron, calon guru penggerak angkatan 9, PP Ibu Eka Wayuni dan fasilitator Ibu Muryanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizuddin, instansi dari SNPN 1 Maron. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan pengajar praktek Ibu Dwi Megawati dan fasilitator Ibu Muryanti. Selanjutnya saya persilakan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, calon guru penggerak angkatan ke-9, instansi SMP Negeri 2 Maron, di mana PP saya adalah U Dwi Mega dan fasilitator adalah Bu Muryanti. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kali ini kami akan bergantian mengambilkan peran sebagai pengamat, shoot dan cuci dalam kegiatan cuci kali ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adam, Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Keadaan baik. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan belajar untuk menjadi kucing dan kucing. Yang menjadi kucing pada hari ini adalah Pak Adam, yang menjadi kucing adalah Pak Adam. Kira-kira apa yang sudah dibicarakan untuk Sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari jauh hari, tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu sudah dibuat dan persiapkan sebagai mungkin agar nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman dan orang-orang yang ada dalam masyarakat. kira-kira dari persiapan itu sudah siap nggak dengan kompetensi 3T? Oh, sudah siap. Kita apa itu? Kita harus lakukan dulu, kemudian menyimak, mendengarkan, dan yang terakhir bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari uji saya. Oke, berarti kalau lihat dari alur kita yang sudah masuk, ke 3 kompetensi juga sudah masuk, saya sebagai supervisi atau observator akan mengamati apa yang Pak Adam dan Pak Rudi lakukan. Silakan untuk mulai melakukan coaching dan terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lama kita janjian itu Pak Rudi mungkin saya itu mungkin ada sedikit apa gitu, masalah apa atau sesuatu hal yang siap Pak Adam. Sebenarnya gini Pak Adam, beberapa hari ini saya lihat anak-anak itu tingkat kedisiplinannya mulai sedikit agak kendor Pak Adam. Salah satu contoh, anak-anak biasanya kan ini dari segi kedisiplinan ketika upacara, beberapa anak banyak yang tidak menggunakan topi, bahkan mereka tidak pakai dasi ataupun kaos kaki di situ, seperti itu Pak Adam. oh gitu. Nah, nanti kira-kira tujuan kita cuci ini kira-kira apa yang harapan saya sebenarnya anak-anak itu disiplin Pak, dan dengan kesepakatan yang sudah dibuat, di mana ketika hari Senin anak-anak wajib menggunakan topi, dasi, dan juga kaos kaki putih, seperti itu Pak. Tadi yang disampaikan dari keinginan untuk anak-anak bisa
untuk mendidik anak atau agar anak itu ke kedisiplinan kalau katakan apa yang ada pada mungkin gini Pak Adam. Yang pertama mungkin kita mengadakan gerakan kolaboratif dengan teman-teman sejawat untuk memeriksa di mana sebelum kegiatan upacara dimulai, anak-anak itu kita periksa Pak Adam. Jadi Bapak Ibu guru itu terutamanya wali kelas itu menyiapkan kelasnya. Dari di situ sekaligus kita mengadakan atau mengecek kelengkapan dari anak didik kita. Seperti itu mungkin Pak Adam. ya bagus, tapi ada kegiatan yang kita tiap hari Senin ya. Iya ada. Kita kebangsaan kita manfaatkan juga untuk diri. Mungkin ada hal lain yang kalau itu menyisipkan anak. Mungkin yang pertama kan untuk kolaboratif itu Pak Adam ya dengan wali kelas. Terus yang kedua mungkin kita semacam sering mengingatkan anak-anak. Kadang anak-anak itu kan sering lupa Pak Adam. Jadi mungkin sebelum kegiatan upacara dimulai atau malamnya itu sudah kita WA atau wali kelas itu WA di grupnya masing-masing sehingga untuk hari Seninnya tidak ada anak yang alasan ketinggalan dasi atau topinya seperti itu Pak Adam, sehingga mereka bisa upacara dalam keadaan disiplin menggunakan atribut sekolah seperti itu Pak Adam. Itu ya. Oh, mungkin pernah Pak Rudi tentang mendapati anak yang seperti yang disampaikan Pak Rudi yang melanggar batas atau tidak disiplin lagi. Itu yang dilakukan Pak Rudi apa ketika biasanya yang saya lakukan itu pertama melakukan atau menegur secara lisan Pak Dan. Peringatan yang pertama, apabila minggu depannya masih diulang dengan sangat terpaksa, saya itu memberikan bukan hukuman sih Pak Adam, tapi pelajaran kebetulan di olahraga kan juga ada latihan kebugaran jasmani, sehingga ketika anak-anak tidak menggunakan topi atau dasi, saya minta anak-anak untuk melatih kekuatan otot lengan Pak Dan, push up Pak Dan, seperti itu. Jadi memberi hukuman tapi bukan hukuman. Bukan hukuman, latihan. Iya. Kira-kira boleh apa tidak ya Pak Dan seperti itu? Iya boleh, itu bukan masuk hukuman. Apalagi Pak Rodi kan guru olahraga, itu bukan hukuman. Itu malah menyehatkan Pak. Ya hukuman itu kan misalkan pentung, gitu. Tadi yang ini sudah saya catat ini Pak. Iya, Pak. Tentang panjenengan yang sudah menyiapkan rencana yang akan dilaksanakan, yaitu mendisiplinkan melalui upacara. Kadang-kadang ketika melihat langsung tadi itu langsung diberi istilahnya, bukan hukuman, diberi latihan Pak Dan. Ya, sehingga dinasihati. Ya, sehingga anak-anak tidak mengulangi lagi sebenarnya tujuannya Pak Dan. Dinasihati. Kebetulan waktu olahraga dia memang betul disuruh push up dan sebagainya. Iya. Nah kira-kira tadi ada nggak hal lain yang mungkin Pak Rudi selain upacara, selain tadi memberikan semacam pembelajaran melalui push up dan sebagainya, mungkin ada hal lain, mungkin kita kan organisasi, mungkin ada yang OSIS atau dari di sekolah itu ada BP, kemudian ada kesiswaan atau lainnya, itu kan organisasi kita. Iya Pak. Mungkin saja ada pikiran dari Pak. Iya, saya berpikir juga untuk melibatkan guru BP Pak Adam, di mana nanti mungkin kita memberlakukan sistem poin bagi anak-anak yang tidak menggunakan atribut sekolah ketika upacara khususnya Pak Adam, seperti itu mungkin Pak Adam. Kira-kira sudah ada ya rencananya, lagi anak ini diberikan itu dan sebagainya. Nah kira-kira kapan itu yang dilaksanakan lah rancang-rancangnya, schedule. Insya Allah minggu depan Pak Adam, Senin depan saya sudah terapkan Pak Adam, karena melihat ini kan baru kemarin kita upacara Pak Adam. Jadi saya juga nanti juga mensosialisasikan kepada teman-teman, terus juga menyampaikan ke guru BP juga. Nanti tindak lanjutnya kita saksikan
ada yang lain diajak selain itu? Ini kan juga perlu peran wali murid kayaknya ini Pak Dan. Mengingat kadang kan anak-anak alasannya dicuci Pak dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin kita juga perlu memberikan atau meng-share di grup paguyuban tentang peraturan-peraturan atau ketika hari Senin anak-anak itu wajibnya menggunakan topi, dasi dan kaos kaki putih seperti itu Pak. Asik ini, Iya. asik. Gini, kalau gitu kira-kira yang usaha Pak Rudi tadi semacam itu luar biasa, keinginan membuat siswa itu lebih mentaati apa yang sudah disepakati, ya seperti itu tata tertib. Kira-kira itu kan namanya usaha, mungkin ada target ya Pak. Kira-kira targetnya itu ya kapan lah. Kira-kira saya melihat hasil itu tentunya kan kira-kira ini mungkin sehari 2 hari atau kira-kira berapa bulan. Target panjenengan melihat anak-anak bisa menaati apa yang disepakati oleh siswa tersebut dalam bentuk tata tertib dan seperti itu. Gini Pak Dan, kalau kita berbicara target, yang jelas target saya adalah 1 bulan ke depan Pak Dan. Jadi untuk 1 bulan ini mereka pembelajaran dulu, sehingga mereka apabila masih ada kesalahan dan sebagainya masih bisa kita toleransi. Tujuannya sebenarnya nanti ketika di bulan kedua anak-anak benar-benar sudah disiplin, sudah taat menggunakan atribut sekolah sebagaimana kesepakatan sekolah yang sudah ditentukan sejak awal PPDB seperti itu Pak. Sehingga tahun atau bulan depannya kita sudah siap mendisiplinkan anak seperti itu Pak. Jadi apa yang direncanakan misalkan Pak Rudi tadi dengan berbagai cara yang sudah disampaikan, itu kira-kira agar apa yang diinginkan Pak Rudi itu berjalan sesuai yang diinginkan, itu kira-kira apa yang dilakukan Pak Rudi? Yang jelas, yang pertama saya akan mengajak semua Pak Dan kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, juga staf yang ada di sekolah, termasuk juga melibatkan wali murid, karena untuk kegiatan ini Pak Dan kita harus berkolaborasi penuh antara pihak sekolah dan juga pihak wali murid, sehingga wali murid juga mereka mengingatkan putra putri mereka supaya mereka bisa menggunakan atribut sekolah sebagaimana mestinya seperti itu Mas. Bagus apa yang bisa kita ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan apa yang sudah direncanakan. Iya Pak. Ya kita jangan lupa setia ada dan juga doa. Oh iya. Ya, kadang itu yang sering kita lupa Pak Dan. Kita sudah fokus nih dengan target atau misalkan cara-cara yang akan kita lalui, kadang lupanya di doa. Sehingga apa yang menjadi target sudah menjadi catatan atau schedule kita kadang berantakan Pak Dan dengan hal-hal yang tidak terduga seperti itu Pak Dan. Terima kasih Pak Dan. Saya kira cukup ya untuk coaching kali ini Pak. Terima kasih. Apa yang kita bicarakan itu bisa terlaksana oleh Pak Rudi dan juga menginspirasi saya. Siap Pak Dan. Itu memang penting untuk membantu. Terima kasih. Iya. Pak Rudi. Sama-sama Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin coaching dan coaching yang dilakukan oleh Pak Agam dengan Pak Rudi, bisa lihat dari alur ceritanya, mulai dari tujuannya, edukasinya, terus dan aksinya dan tanggung jawabnya sudah muncul. Dan saya juga pertanyaan atau yang disampaikan oleh coachingnya ini sangat berbobot sekali, sehingga muncul ide-ide solusi yang datangnya dari coaching. Demikian saya sama apresiasi sudah banyak saya catat dari solusi yang dikeluarkan oleh Pak Rudi, dan arahan dari Pak Agam sebagai coach juga sangat bagus, sehingga pematik-pematiknya itu keluar juga untuk memancing ide-ide yang solutif bagi masalah yang ada. Demikian untuk observasi saya atau supervisi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Aziz, Pak Adam? Alhamdulillah luar biasa. Ya, kita bertemu di sini untuk kolaborasi menyelesaikan tugas modul 2.3 yaitu sebagai coach dan kuci di sini. Jadi Pak Aziz sebagai coach di sini hal-hal apa saja yang sudah Pak Aziz siapkan untuk kegiatan pada pagi hari ini? Yang jelas saya sudah menyiapkan untuk algoritmanya masuk sama tiga kompetisi inti yang ada untuk algoritma itu ada identifikasi, yang kedua pertama tidak umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga interaksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Sedangkan kompetisi inti ini dalam diskusi nanti dalam diskusi dan diskusi ini minimal ada 3 tadi itu ada kehadiran penuh ya, dengan kehadiran, jadi ikut mengikuti alur pembicaraan. Yang kedua menjadi pendengar aktif, mendengarkan apa keluhan-keluhan yang akan disampaikan oleh Pak Adam. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot biar ide-idenya itu akan muncul dari Pak Adam. Oke, jadi yang 3 hal yang harus dipenuhi nanti ketika sebagai kunci di sini, yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Aziz ya. Yang kedua mendengarkan aktif atau seksama. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Aziz. Ya, mari kita lakukan kegiatan kunci dan coach di sini. Saya serahkan ke Pak Aziz dan Pak Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Adam. Mohon maaf Pak, kemarin ngebel itu ya, siang-siang mungkin pada waktu istirahat setelah pulang sekolah. Ya, untuk mengajak ngobrol bersama untuk kucing, karena sedikit ada sesuatu yang mungkin dengan nanti saya sampaikan atau saya utarakan ke Pak Aziz, itu bisa bisa menemukan jalan gitu atau cara di lembaga saat ini. Ya, nggak apa-apa Pak Adam, saya lagi santai. Barangkali dari cerita Pak Adam tuh kayaknya ada masalah. Ya nggak apa-apa, silakan. Apa yang disampaikan? Ya Pak, saya kan sebagai guru agama di lembaga saya Negeri 2 Malu. Pak, beberapa bulan ini lagi itu sulit sekali ngajak anak untuk ngajak sholat zuhur Pak, sholat zuhur berjamaah di musola yang sudah bersekolah. Jadi anak-anak ketika mendengar adzan itu ya ada yang di pojok, ada yang masih di jeding, kemudian ada yang duduk-duduk. Padahal adzan sudah dia padahal disuruh, guru-guru sudah nyuruh, termasuk saya. Itu Pak. Itu padahal yang ibadah pokok. Saya guru agama. Ya, kalau melihat Pak Ada sepertinya kita ingin bertemu berdua ini ternyata ingin menyampaikan hal yang termasuk ya krusial lah ya istilahnya ya. Jadi yang barangkali nanti ide saya bisa dicerahkan gitu Pak ya. Jadi ide yang bisa dicerahkan atau mungkin dari Pak Adam sendiri bisa menjelaskan sedikit. Tadi maksudnya apa tadi Pak Adam? Yang anak-anak ketika ada azan itu ya rasa cuek gitu. Cuek ya tak disuruh dipaksa, padahal disuruh dan dipaksa sudah. Jangan adzan itu nggak segera pergi ke musola, yang berwudu, selesaikan sholat. Selain di waktu sholat, apakah anak punya tingkat disiplin yang selain sholat? Nah ini biasanya juga waktu upacara ketika sudah bel itu selain sudah ada suara dari speaker sekolah itu, upacara akan dilaksanakan karena nyantai sudah, baru diopya-opya oleh beberapa guru, baru tertib ke itu kan juga menjadi problem.
Berarti masalah yang pertama tadi tidak disiplin waktu sholat, yang kedua tidak upacara. Terus selain itu ada lagi nggak masalahnya? Yo, sebenarnya banyak, Pak. Komplek lah kalau tentang musik. Ya dua tadi sudah disebutkan, sholat, upacara, ya bel masuk. Ya, bel masuk, ya anak-anak bel sudah berbunyi, bel sudah didengar, mereka sudah mendengar. Iya masih nyantai dulu kan. Nunggu guru datang, baru belum masuk ke kelas. Berarti poinnya kan di disiplinnya, Di disiplinnya. Selama ini apa yang Pak Adan lakukan untuk mendisiplin anak-anak ketika sholat ataupun ketika upacara ini? Ya, yang apa? Ketika sholat itu ya biasanya zikir sampai doa yang apa ya runtun. Itu kadang-kadang saya isi ya doa apa zikir sebentar, kemudian saya nyoba dengan kultum itu ya apa memberikan bersama ini di antaranya itu. Kemudian kadang juga saya ketika rapat ke rapat dinas di sekolah itu juga menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Di antaranya yang kemarin saya bilang di teman-teman, ada malaikat kecil yang menemani, yang menyuruh ketika ada kegiatan sholat itu. Dan itu kita libatkan semuanya. Nah, setelah melakukan itu ada nggak perubahannya anak-anak ini? Nah itu perubahannya itu mungkin hanya sebentar. Jadi ya anak ya apa ya? Kalau ada malaikatnya, Kalau ada pengawas baru berarti. yang untuk menuju kesadaran itu. Kesadaran. Jadi seperti tadi itu ketika ada adzan gitu, kalau baru nanti dilihat itu, apalagi sambil membawa absen Pak, kami ada absennya juga. Absen itu esensi. Sopo sih nggak sholat, sopo sih kan, wes baru anak-anak pulang. Berarti solusi-solusi Pak Adan itu sudah ada progresnya ya, sekalipun hanya beberapa hari bertahannya ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira ada rencana lain nggak untuk mengatasi ketidakdisiplinan anak ketika sholat ataupun upacara? Ini rencana saya Pak, masih dalam mana? Belum saya sampaikan di sekolah atau ke teman-teman sejawat. Rencana saya itu kan di sekolah itu kan ada struktur sekolah. Kita libatkan dari warga sekolah. Saya ingin juga mengajak ke bagian kesiswaan, kemudian BP atau kepala di BP saya ajak untuk bersama-sama untuk mengatasi hal tersebut. Dan juga saya ingin mengajak juga dengan anak OSIS. Nah di situ kan ada tentang kerohanian. Rohanian. Barangkali mungkin dari sentuhan teman sejawat mereka sesama siswa itu bisa. Itu rencana saya itu. Ya, tadi banyak sebutkan selain melibatkan tukang Jawa, selain OSIS, selain mereka ini siapa lagi yang kira-kira bisa diajak untuk berkolaborasi dengan Pak Adan? Kadang-kadang momen-momen momen-momen hari besar atau yang paling sering dilakukan itu ketika Jumat. Nah, ketika Jumat itu istighosah, kemudian ada kebersihan, kemudian ada latihan tentang kedisiplinan, kemudian ada yang bersih jalan-jalan itu Pak, itu jalan-jalan keliling untuk mencintai daerah sekeliling itu. Kami itu sering itu. Nah itu rencana saya yang khusus istighosah. Kemudian lain waktu itu enggak guru sendiri yang bisa. Rencana saya mungkin kita datangkan mungkin dari guru lain atau tokoh atau ustadz atau kiai gitu, kita undang untuk mengisi tentang bagaimana pentingnya sholat, terus kedudukannya sholat itu seperti apa, terus bagaimana kita ketika mendengar panggilan Allah itu lewat adab itu posisi kita. Ya materi-materinya bukan ya itu Pak ya kita nanti mungkin saya usulkan seperti itu. Jadi bukan surga neraka mas, wah itu jadi anak-anak itu luar biasa ide-idenya Pak Adan. Ini kira-kira kapan rencana ide yang bagus ini akan dilaksanakan? Nah ini Pak, yang utama tentunya karena kita hidup kelembagaan tentunya harus disampaikan melalui rapat resmi, rapat dinas ini. Insya Allah
minggu depan kan sekarang masih tanggal 2. Biasanya kami tiap minggu, di minggu pertama itu nggak tahu tanggalnya antara 1 sampai 7 itu ada rapat dinas misalnya, yang di situ kita sampaikan dulu ke teman-teman, baru setelah itu disepakati dan disetujui, ya tentunya actionnya itu ya segera mungkin ketika disetujui itu kita sudah menyiapkan planning atau time schedule-nya. Oh ini tadi untuk siapa yang dilibatkan. Yang saya sampaikan tadi, saya mengajak OSIS, saya mengajak BP, ya itu kadang-kadang ketika istighosah kita bisa mundur dari uang, itu nanti kita sampaikan. Ya, segera mungkin setelah kita rapat dinas. Ini saya lihat, saya ingin tahu progres dari apa yang sudah direncanakan Pak Rudi, biar saya juga tahu apa progres dari rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh Pak Adam. Ya, mungkin. Progresnya ini. Ya, nanti kita lihat progresnya berarti ya. Iya, kita lihat progres setelah dilaksanakan. Tapi yang selama ini ada ya, mungkin bisa kita ambil itu yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika ada penjaga atau guru yang mengambil catatan, itu baru anak progresnya langsung naik, belum langsung lari. Yang saya ikuti catatan, Pak, bukan pakai dan atletnya gitu, tapi progresnya itu. Nah, kita bagaimana menumbuhkan kesadaran itu tujuannya. Jadi harapan Pak Adam dan ada progres, harapan kan saya sebagai coach lihat progresnya Pak Adam dari harapan aksinya. Mungkin cukup Pak, kita sudah agak lama sepertinya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan, waktu sibuk juga. Ya, sama-sama Pak Adam, semoga bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Monggo di akhir. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita Pak Cuci, ya, saya Cuci dengan Cut itu bisa menambah keyakinan saya untuk melaksanakan apa yang sudah saya lakukan, yang sudah saya rencanakan, Pak. Kita mudah-mudahan. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, Pak. Ya, selamat padanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari pengamatan saya ini, ketika Pak Aziz sebagai coach dan Pak Adam sebagai coach di sini, ini sudah sangat bagus sekali. Dimana alur ceritanya sudah dapat. Terus yang kedua, yang kedua adalah KI-nya atau kompetisi intinya, di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini sudah masuk di dalam tersebut. Jadi bisa dikatakan ketika saya mencatat di sini sebagai observer, ini sudah bagus sekali seperti itu. Jadi ini yang paling penting adalah aksi nyatanya seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mungkin nanti akan melihat tayangan kita ini, terutama Ibu fasilitator kita ya, yang luar biasa, Ibu Muryati, jaga dulu, dan juga nanti Ibu Eka sebagai pengajar praktek di kelas 185A, dadah. Dan nanti Ibu Mega, Ya, Ibu Megawati, ya dadah juga. Perkenankan, ini kami akan mengadakan cucing, ya, kegiatan untuk menggali diri, untuk menemukan jawaban dari diri sendiri tentang hal yang diinginkan oleh si cuci tadi. Kali ini Bapak Rudi sebagai coach dan juga ini Bapak Aziz sebagai kuci, ya. Dan selanjutnya akan kami perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya sebagai Adam Malik sebagai observer, ya, akan memimpin jalannya kegiatan ini. Bapak Rudi
dalam kegiatan ini yang mungkin sudah jauh kita direncanakan oleh Bapak Rudi, kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Bapak Rudi untuk kegiatan suksesnya kegiatan ini? Terima kasih Pak Adam. Yang pertama, saya ketika sebagai coach di sini, saya akan memperhatikan yang pertama kehadiran penuh atau full present. Yang kedua, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Kuci, dan nanti Kuci saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci menemukan jawaban atas apa yang menjadi permasalahan dari Kuci tersebut. Seperti itu. Oh, luar biasa. Itu memang 3 kompetensi yang kompetensi inti yang harus ada atau dimiliki oleh seorang coach. Iya, agar coach betul-betul nanti bisa menemukan jawaban dari diri sendiri. Iya, siap. Pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang bisa digali ya, dari yang mulai dasar sampai ke dalam sampai ke bawah ini. Siap. Oke, tidak banyak waktu yang bisa dimulai untuk Bapak Rudi. Saya mulaikan. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Aziz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tumben ini Pak Aziz, ada apa ini? Iya Pak Rudi, saya kok kayaknya hari ini lesu sama anak-anak kita di SMP di sekolah ini. Oh iya. Kira-kira apa yang membuat Pak Aziz merasa lesu atau nesu kepada anak-anak? Ini Pak Aziz. Pak Rudi, saya melihat anak-anak kita sekarang ini kok rendah sekali minat belajarnya di sekolah. Oh iya. Pak Aziz itu dilihat dari apanya Pak Aziz? Dilihat dari cara di kelas itu. Di kelas itu anak-anak itu kadang ngomong sendiri. Iya. Ketika ketika Pak Aziz menjelaskan itu tidak kayak kurang respon gitu. Oh iya. Terus sering keluar masuk, itu Pak Rudi yang saya lihat di kelas itu yang nyata di Iya. kelas yang saya hadapi itu. Itu Pak Rudi yang yang saya rasakan saat ini. Kira-kira Pak Aziz ya? Ya. Karena apa ya anak-anak sering keluar masuk atau tidak mendengarkan Pak Aziz ketika memberikan sebuah materi di kelas ini Pak Aziz? Kalau di kelas itu saya lihat anak-anak keluar masuk itu alasannya Pak Rudi, ke kamar mandi. Oh, yang Cuma pertama kamar mandi ya? mandi kok lama nggak balik lagi. Terus ketika Pak Guru menjelaskan itu kayak diabaikan karena mungkin apa ya? Mungkin mereka nganggap materi nggak bermanfaat mungkin ya. Oh iya. Itu yang saya rasakan kok rendah sekali minat belajarnya anak-anak. Oh iya. Tindakan atau hal-hal yang sudah Pak Aziz lakukan untuk mencegah anak-anak supaya tidak ke kamar mandi atau izin ke kamar mandi dan sebagainya bagaimana nih Pak Aziz? Nah, yang sudah saya lakukan untuk sementara ini membuat keyakinan kelas. Oh, keyakinan kelas Ya, Pak Aziz. keyakinan kelas. Salah satu poin yang saya sudah lakukan itu adalah sebisa mungkin tidak keluar kelas ketika saat pembelajaran. Oh Ya, iya. itu yang sudah saya lakukan, yang saya lakukan. Yang kedua, keyakinan kelas yang sudah saya lakukan itu adalah menghormati setiap Pak gurunya menyampaikan materi. Nah, itu yang sudah saya lakukan Pak Iya. Ardi untuk keyakinan kelasnya. Siap. Dari 2 keyakinan kelas, yang pertama itu Pak Aziz Ya. membuat keyakinan kelas supaya tidak izin keluar ya. Yang kedua, saling menghormati Bapak Ibu guru yang mengajar Iya. ketika berada di dalam kelas. Seperti itu nih Pak Aziz. Kendala-kendala apa yang Pak Aziz temukan ketika Nah, ini? kendalanya gini, anak-anak itu memang mungkin karena faktor keluarga ya, adab itu masih kurang, ya, Oh, iya. adabnya kurang. Terus yang di kamar mandi itu mesti ada alasannya, alasan kebelet pipis lah, kebelet apa lah, dan seterusnya itu. Nah ini saya agak kewalahan ini anaknya itu untuk mengontrol anak ini benar pipis atau tidaknya itu Pak Rudi. Kira-kira gimana? Kira-kira ini benar-benar ke kamar mandi atau jangan-jangan ke kantin ya Pak Aziz? Karena mengingat apa yang disampaikan Pak Aziz tadi, yang anak-anak itu izin ke kamar mandi tapi lama, seperti itu Pak Aziz. Iya, kan ya itu yang masalah yang saya hadapi Pak Rudi.
kita berharap kita sudah bikin keyakinan kelas, tapi keyakinan anak-anak sudah. ini responnya mungkin ya tadi hanya seminggu kambuh lagi, seminggu diingatkan kambuh lagi, begitu Pak Rudi. Jadi kan bosan saya sebagai guru Benar, dengan benar. anak-anak ini. Kira-kira selain keyakinan kelas atau ada ide lagi untuk Pak Aziz yang bisa dikembangkan ketika Pak Aziz mengajar di situ supaya anak-anak tidak ada keinginan untuk keluar kelas ketika Pak Aziz sedang mengajar, seperti itu Pak Aziz. Nah, untuk sementara ini yang sudah saya lakukan selain berbagi keyakinan kelas, melibatkan guru agama. Oh iya. Kenapa guru agama? Karena ini Pak Rudi, harapan saya guru agama memberikan pemahaman yang jelas, yang detail, sehingga anak-anak itu disiplin, ya, disiplin ketika belajar atau adab pada gurunya, sehingga ada ada keinginan untuk berubah gitu. Harapan saya begitu yang sudah saya lakukan. Kira-kira selain mengajak guru agama Pak Aziz, atau Pak Aziz mau mengajak rekan-rekan yang lain untuk melakukan atau kolaborasi supaya anak-anak itu bisa disiplin. Oke, selain itu saya mengajak kolaborasi guru BK. Karena guru BK ini harapan saya kan membahas masalah psikologi anak. Oh iya. Ya, kan pendidikan ini jatuh di psikologi anak. Benar. Nah, harapan dengan pendekatan itu guru BK-nya bisa berikan solusi-solusi. Misalkan pentingnya belajar yang rajin sejak sekarang. Pentingnya fokus belajar. Kan keluar masuk ini bikin nggak fokus ke kelas sendiri dan kelas yang lain, bikin iri gitu Pak Rudi. Iya. Kira-kira nih Pak Aziz, selain guru BP dan guru agama di sini, mungkin Pak Aziz bisa melibatkan guru TIK mungkin? Guru TIK? Iya. Kalau guru TIK, Pak, kan kayaknya ya, mungkin kalau guru TIK itu nyambungin ke media mungkin. Oh, media Pak Aziz. Media pelajaran, sehingga anak-anak itu mungkin pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru itu atau saya sendiri kurang menarik, sehingga perlu tampilan gitu. Jadi ada video, ada animasi, sehingga kelihatannya interaktif gitu. Oh iya. Itu yang bisa mungkin kita kolaborasikan. Itu Pak Aziz. Jadi rencananya Pak Aziz kan sudah melibatkan tiga di sini, yang bisa diajak kolaboratif, di mana yang pertama guru agama untuk meyakinkan anak-anak pentingnya belajar, terus juga guru BP untuk menerangkan psikologis anak, kebutuhan untuk belajar, dan yang ketiga guru TIK yang tadi itu untuk mengembangkan media pembelajaran ketika Pak Aziz mengajar di dalam kelas, sehingga anak-anak tidak bosan seperti itu ya Pak Aziz ya. Kira-kira ini kan sudah ada nih, caranya sudah Pak Aziz tadi sudah jelaskan dari awal sampai sekarang. Kira-kira kapan ini Pak Aziz mau melakukan aksi nyata atau tindak lanjut dari catatan-catatan yang sudah Pak Aziz buat di sini Pak Aziz? Nah, saya mungkin lakukan di semester 2 Pak Rudi, karena semester ini kan sudah mulai ujian anak-anak. Oh benar. Jadi saya akan lakukan ide-ide yang tadi yang sudah saya sampaikan itu akan saya laksanakan bulan depan ya, Januari tahun 2024. Oh, itu siap. akan saya lakukan. Oke. Jadi ini sudah cukup detail sekali apa langkah-langkah yang sudah Pak Aziz sudah buat. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas Pak Aziz ya. Yang kedua melibatkan teman-teman guru untuk kolaboratif, di mana menumbuhkan keinginan minat belajar, termasuk Pak Aziz ingin mengembangkan media pembelajaran sehingga anak-anak bisa nyaman, asik di dalam kelas. Dan Pak Aziz di sini akan menerapkan di semester yang akan datang. Seperti itu Pak Aziz ya? Iya betul Pak Rudi. Oh, jadi ini sudah bagus sekali nih Pak Aziz. Harapan saya tahun depan atau semester depan ini kita sudah bisa menerapkan. Seperti itu Pak Aziz ya? Iya Pak Rudi, terima kasih. Saya sudah bisa berbagi banyak, minimal beban saya ini sudah berkurang. Apalagi di coach sama Pak Rudi. Jadi kepala ini jadi enteng gitu Pak Rudi. Oh siap Pak Aziz. Ya, jadi berhubung ini sebentar lagi saya ada jam untuk jaga di kelas ini Pak Aziz. Kita akhiri dulu aja Pak Aziz ya pertemuan pada
pagi hari ini Pak Aziz ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, Rudi. sama-sama Pak Aziz. Berarti pekan depan kita ketemu lagi Pak Rudi ya. Siap Pak Aziz. Iya, Ya, terima kasih. dengan senang hati Pak Aziz. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kucing antara Bapak Rudi Hartono sebagai Cuc dan Bapak Haji Sudin sebagai Cuci. Tadi saya perhatikan dan saya amati sudah bagus. 3 kompetensi intinya Cut sudah tadi terlaksana dengan baik. Itu bagaimana Bapak Rudi hadir secara langsung, ya. Kemudian mendengar apa yang disampaikan Cuci, ya, permasalahan Cuci, sehingga Cucinya itu Pak sebagai Cut mendengar dengan baik. Kadang main HP, itu kurang bagus. Ngomong sambil main HP. Alhamdulillah tadi terlaksana baik. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaannya galiannya luar biasa sampai ke dalam-dalam itu masuk semuanya. Nah, itu sudah masuk semuanya. Itu ya kegiatan-kegiatan kegiatan inti tadi, tiga kompetensi tadi itu sudah ada pada kegiatan Bapak Rudi dan Bapak Aziz tadi itu. Kemudian semoga permasalahan tentang motivasi belajar dari anak segera teratasi dengan berbagai solusi yang keluar sendiri daripada Bapak Aziznya. Terima kasih, barangkali itu yang bisa saya catat tentang kegiatan kucing ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kucing. Kami bertiga berganti peran, yang ada Cut, Cuci, dan juga sebagai observer. Jadi berganti peran. Mudah-mudahan ketika kita praktik tadi itu bisa dilaksanakan di dunia nyata sebenarnya. Jadi bisa merasakan ketika jadi Cut, kemudian jadi Cuci, kemudian jadi observer. Jadi sama-sama bisa merasakan kegiatan itu seperti itu. Begini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nanti atas perhatian dan perhatian dan juga tentu like-nya, subscribe-nya gitu ya, jangan lupa. Nah dari saya kami bertiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 85.